Naga Sastra Sabu Inten, halaman 731 sampai 750. Ki Ageng, jawab Maiso Jenar, aku telah bersepakat dengan Roro Wilis bahwa kami akan menempuh hidup bersama. Namun demikian, di hadapanku masih terbentang suatu kewajiban yang berat, kewajiban yang membutuhkan segenap tenaga serta pengetahuanku. Karena itu kami telah sama-sama menyetujui untuk menunda tali perkawinan kami sampai kewajiban itu selesai. Meskipun seandainya umur kami menjadi bertambah juga. Bahkan Wilis pun telah berjanji untuk ikut serta bekerja keras dalam penyelesaian kewajiban itu. Ki Ageng Badan Alas mengerutkan kening. Tampaklah bahwa ia sedang berpikir. Kemudian jawabnya, terserahlah kepadamu Maiso Jenar. Kau telah cukup dewasa, bahkan terlalu dewasa untuk mengatur dirimu. Tetapi apakah kewajiban yang kau maksud itu berhubungan dengan kedua keris yang sekarang ini kau cari? Maiso Jenar mengangguk, lalu jawabnya, benar Ki Ageng. Selama Kiai Naga Sastra dan Kiai Sabu Inten belum aku ketemukan, selama itu aku harus membelakangi kepentingan diri. Sebab akibat dari penemuan pusaka itu akan besar sekali. Keteguhan kerajaan Demak dan sekaligus pembebasan ayah Aryo Saloka. Ki Ageng Badan Alas mengangguk-anggukkan kepala. Sekali lagi ia mengagumi ketetapan hati Maiso Jenar atas beban yang telah diletakkan di pundaknya. Meskipun tak seorang pun dari istana yang mungkin tahu akan perjuangannya, namun ia sama sekali tidak peduli. Bagi Maiso Jenar, yang penting bukanlah pujian atau perhatian orang lain atas kerja yang telah dilakukan, tetapi benar-benar suatu pengabdian terhadap cita-cita. Ia sama sekali tidak mengharapkan bahwa kalangan istana akan menyatakan terima kasih atas usahanya itu, apalagi mengharapkan hadiah dan penghormatan. Karena itu Ki Ageng Badan Alas menjawab, aku tahu pasti bahwa kau adalah seorang pejuang yang sepi ing pamrih. Karena itu, tidak saja Wilis yang berjanji akan membantumu, aku dan Sarayuda pasti akan ikut serta dalam perjuanganmu. Di sepanjang jalan pulang aku akan berusaha seperti apa yang kau usahakan. Terima kasih Ki Ageng, terima kasih atas segala kerelaan hati Ki Ageng, sahut Maiso Jenar. Nah, seterusnya terserah kepadamu, tetapi aku ingin tahu, apakah Wilis akan pergi bersamaku ataukah ia akan bekerja bersamamu dalam usaha ini? Kata Ki Ageng Badan Alas. Kalau Ki Ageng tidak keberatan, lanjut Maiso Jenar, biarlah ia dalam pilihannya, tinggal di bukit ini untuk seterusnya bersama aku dan Aryo Saloka meneruskan pekerjaan kami. Badan Alas mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian jawabnya sambil tersenyum. Kalau yang minta izin kepadaku ini seorang pemuda yang sedang menginjak dewasa, serta bermata liar seperti mata burung hantu, aku pasti tak akan mengizinkan cucuku seorang gadis untuk tinggal di sini. Tetapi kepadamu, aku harus mempunyai keputusan lain, sebab kau bukan anak-anak yang hanya pandai mematut diri. Maiso Jenar tidak menjawab, namun wajahnya menjadi kemerah-merahan. Apalagi ketika Ki Ageng Badan Alas kemudian meneruskan, meskipun demikian aku titip kepadamu, jaga anak itu baik-baik. Akhirnya Maiso Jenar menjawab, akan aku jaga anak itu baik-baik seperti aku menjaga Aryo Saloka, yang bahkan lebih dari diriku sendiri, meskipun aku mempunyai kepentingan berbeda atas kedua anak itu. Ki Ageng Badan Alas tersenyum cerah. Sebagai seorang kakek yang sudah tua, ia merasa berbahagia ketika ia mengetahui bahwa cucunya telah mendapat sangkutan yang kuat, yang memiliki segala macam sifat manusia idaman. Lebih dari itu, Roro Wilis adalah satu-satunya orang di dunia ini yang akan melanjutkan aliran darah Ki Ageng Badan Alas. Maiso Jenar, lanjut Ki Ageng Badan Alas, aku percaya sepenuhnya kepadamu. Kau akan dapat menjaga Wilis lahir dan batin. Sebagaimana kau ketahui, Wilis adalah seorang anak yatim piatu, dan aku adalah satu-satunya orang yang berkepentingan atas dirinya sebelum kau. Badan Alas berhenti sejenak, lalu sambungnya, aku akan lebih berbahagia lagi dengan sebuah harapan bahwa aku akan mendapat seorang cicit yang akan menyambung saluran keluarga kami.
Sekali lagi wajah Maesho Jenar menjadi kemerah-merahan. Namun sambil mengangguk ia menjawab, "Mudah-mudahan demikianlah apa yang akan terjadi, Ki Ageng." Setelah Ki Ageng Pandan Alas memberikan berbagai pesan, kemudian sampailah waktunya masa perpisahan. Ki Ageng dan Sarayuda yang telah hampir sembuh benar dari penyakitnya pergi meninggalkan bukit itu untuk menempuh perjalanan kembali ke Gunung Kidul. Sepeninggal mereka, padepokan di atas bukit kecil itu mengalami kehidupan seperti sedia kala. Maesho Jenar dan Aryo Saloka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan suasana padepokan itu. Bahkan Aryo Saloka beberapa waktu kemudian telah menjadi terampil dan cekatan mengganti pekerjaan karang tunggal. Juga Roro Wilis meleburkan dirinya dalam kehidupan para endang. Meskipun dalam saat-saat tertentu mereka memisahkan diri untuk memperdalam ilmu kanuragan. Dalam waktu-waktu luang, Aryo Saloka masih selalu berlatih keras di bawah asuhan gurunya. Sekarang ia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa dalam sejarah perkembangan ilmunya ia pernah mengalami sisipan seorang guru lain. Sebab Maesho Jenar ternyata memiliki ilmu yang jauh lebih dahsyat daripada yang diduga semula. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di dalam gua itu juga gurunya menemukan inti dari segenap ilmu yang dipelajari sebelumnya. Demikian pula agaknya Roro Wilis. Ketika ia melihat Maesho Jenar dengan lincahnya menyambar dan membebaskan dirinya dari tangan Joko Soko dan Janda Simarodra, ia menjadi agak keheran-heranan. Bahkan waktu itu ia merasa agak aneh. Kalau saja waktu itu dapat melihat dengan jelas dan orang yang membebaskannya itu tidak menyebut dirinya Maesho Jenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh, mungkin ia akan menyangkanya orang lain. Tetapi sekarang ia justru menjadi yakin kalau orang itu benar-benar Maesho Jenar. Setelah ia melihat perkembangan ilmunya yang luar biasa. Tetapi yang sama sekali tak mereka duga adalah keadaan seorang gadis kecil yang bernama Widuri. Gadis yang nampaknya hanya dapat berlari-lari, tertawa dan kalau mencubit sakitnya bukan main. Namun ternyata bahwa gadis itu adalah seorang gadis yang luar biasa pula, seperti saudara sepupunya Karebet. Hal ini ternyata pada suatu malam yang cerah, ketika Aryo Saloka dengan tekunnya sedang melatih diri di bawah pengawasan gurunya. Tiba-tiba datanglah Kanigoro bersama anak gadisnya. Dan dengan tidak terduga pula Kanigoro berkata, "Arya, aku bawa kawan baik bagimu, daripada kau berlatih seorang diri atau terus-menerus dengan gurumu. Dengan demikian, kau akan dapat melakukan berbagai macam percobaan dan penemuan-penemuan dari macam-macam pengalaman yang kau miliki dengan kesegaran baru. Bukankah begitu, Maesho Jenar?" Maesho Jenar mengangguk kaku. Ia sama sekali tidak menduga bahwa gadis kecil itu memiliki ilmu yang cukup untuk berlatih bersama Aryo Saloka. Namun demikian, ia tidak bertanya apa-apa, sebab ia yakin bahwa Kebo Kanigoro pasti sudah dapat mengukurnya. Demikian pula Roro Wilis yang hadir menyaksikan, menjadi sibuk menduga-duga pula. Ketika ia melihat tingkat ilmu Aryo Saloka, ia sudah menjadi keheranan. Anak itu sudah mencapai tingkat yang sedemikian jauhnya. Ketika Roro Wilis melihat anak itu bertempur dengan Janda Simarodra dengan cara tikus-tikusan, ia sudah mengagumi kelincahannya. Tetapi sekarang, anak itu sudah mencapai tingkat yang mungkin sejajar dengan dirinya. Dan sekarang, ia akan melihat gadis kecil itu memperlihatkan kecakapannya melawan Aryo Saloka. "Widuri," kata Kebo Kanigoro lebih lanjut, "kau harus merasa beruntung juga bahwa di bukit kecil ini kau akan mendapat lawan berlatih sepeninggal karang tunggal. Nah, bersiaplah, darinya kau akan mendapat banyak pelajaran yang berguna." Mula-mula Widuri menjadi agak malu. Ia tidak biasa berlatih di hadapan banyak orang. Yang biasa dilakukan adalah dengan ayahnya bersembunyi di dalam sebuah ruangan di dalam goa. Di sanalah ia berlatih keras untuk mencapai tingkatan yang sekarang. Agaknya darah yang mengalir dalam tubuh Widuri memang sudah disediakan untuk menjadi orang yang perkasa, seperti saudara-saudara dari aliran darah Handayaningrat. Apalagi Kanigoro sebagai orang yang memiliki kesaktian tinggi, tidak mempunyai orang lain yang dapat menerima warisan kesaktiannya, kecuali seorang gadis.
Karena itu meskipun anaknya seorang gadis, namun dilatihnya sejak kecil agar kemudian mewarisi ilmunya. Demikianlah pada saat itu, Maeso Jenar, Roro Wilis, dan Aryo Saloka untuk pertama kalinya melihat bahwa Endang kecil itu pun ternyata memiliki ilmu yang sudah dalam tingkatan yang tinggi. Setelah Widuri mempersiapkan dirinya, maka segeralah latihan itu dimulai. Tentu saja mula-mula Aryo Saloka menjadi agak segan. Tetapi ketika latihan itu sudah berjalan beberapa saat, ia benar-benar menjadi heran. Meskipun tidak terlalu kuat, namun Endang Widuri memiliki kelincahan yang luar biasa. Seperti yang selalu diperlihatkan kalau gadis itu sedang bergurau atau berlari-larian. Kali ini segala geraknya itu diatur dengan rapi, sehingga dengan demikian Widuri telah dapat mengejutkan beberapa orang yang menyaksikan. Maka latihan itu semakin lama menjadi semakin cepat. Kalau Aryo Saloka mula-mula hanya berusaha untuk melayani, akhirnya ia pun harus bekerja keras untuk sekali-kali melakukan tekanan-tekanan pada kawan berlatihnya itu. Bahkan kemudian latihan itu menjadi semakin sengit, di luar dugaan. Kalau saja Endang Widuri seorang laki-laki yang memiliki kekuatan secara kodrati lebih besar daripada seorang gadis, maka Widuri pada umurnya yang baru kira-kira 15 tahun itu pasti sudah semakin memiliki keperkasaan yang mengejutkan. Bahkan mungkin dalam saat yang tidak lama akan dapat menyamai Aryo Saloka. Demikianlah pada saat itu telah disaksikan suatu latihan yang mengherankan dari dua macam ilmu yang berasal dari satu keturunan. Meskipun dalam perkembangannya agak berbeda, namun jelas bahwa unsur-unsur pokoknya tetap dalam garis yang sama. Gerak-gerak Aryo dipengaruhi oleh gerak berbagai jenis binatang, sedangkan gerak Widuri dilandaskan pada kecepatan dan kelenturan sesuai sifat-sifat alami seorang gadis. Akhirnya tampak bahwa Endang Widuri masih belum dapat menyejajari Aryo Saloka. Namun hal itu dapat diterima sebagai suatu kewajaran. Meskipun andai kata keduanya benar-benar bertempur, Aryo Saloka pun akan dapat dengan mudah mengalahkan gadis kecil itu. Demikianlah Endang Widuri telah menimbulkan keheranan di antara para penontonnya. Bahkan ayahnya pun lega menarik nafas panjang. Karena jerih payahnya selama itu ternyata cukup memberinya kepuasan. Yang paling tertarik dari semuanya adalah Roro Wilis, yang merasa bahwa pada umur-umurnya sebesar Widuri itu, ia baru dapat dengan manjanya menarik-narik ujung baju ibunya, merengek dan berbagai pola yang kekanak-kanakan. Karena itulah Wilis menjadi terharu melihat gadis kecil itu, yang sejak bayi ternyata sudah tidak beribu lagi. Kemudian atas asuhan ayahnya telah dapat menunjukkan sesuatu yang membanggakan. Meskipun karena pengaruh keadaan di mana ia bergaul dengan rapatnya hanya dengan seorang laki-laki, maka seolah-olah tingkah Widuri pun dalam beberapa hal terpengaruh oleh kelakuan laki-laki. Tetapi agaknya latihan yang memikat hati itu tiba-tiba terhenti ketika mereka melihat seorang cantrik yang berlari-lari dengan nafas terengah-engah. Bahkan Kanigoro menjadi agak terkejut ketika cantrik itu dengan terputus-putus berkata di antara peredaran nafasnya yang semakin cepat, "Tuhan, ada seseorang yang mencari." Kanigoro mengerutkan keningnya, lalu bertanya, "Siapakah yang dicari?" "Tuan Maeso Jenar," jawab cantrik itu. "Aku?" sela Maeso Jenar. "Ya, sejak tadi aku berkeliling bukit ini mencari Tuan," sambung cantrik itu. "Siapa?" tanya Maeso Jenar pula. "Aku tidak tahu, orang itu tidak menyebutkan namanya, tetapi aku kenal dan pernah melihat pengantarnya," jawab cantrik itu pula. "Siapakah pengantarnya?" desak Maeso Jenar tidak sabar. "Mereka telah agak lama menunggu Tuan." Maeso Jenar mengerutkan keningnya. Kemudian desaknya lagi, "Ya, tetapi siapakah dia? Katamu kau kenal kepadanya." "Ya, aku kenal Tuan, yang seorang adalah Ki Wiradapa, lurah Gedangan, dan seorang pengawalnya." "Wiradapa dari Gedangan?" ulang Maeso Jenar terkejut. Cantrik itu menganggukkan kepala. Maka tanpa disadari, Maeso Jenar memandang ke Bu Kanigoro yang agaknya tertarik juga dengan pembicaraan itu untuk mendapat pertimbangan. Namun
Agaknya Kebu Kanigoro tidak dapat menebak sesuatu. Maka katanya, marilah kita temui mereka. Di manakah Panembahan? Tanya Kanigoro kepada cantrik itu. Tamu itu tidak mencari Panembahan, Tuan. Jawabnya. Ya, tetapi aku ingin tahu di manakah Panembahan sekarang. Ulang Kanigoro. Beliau ada di sanggar. Jawab cantrik itu. Kanigoro mengangguk-angguk. Lalu katanya kepada cantrik itu. Dah, dahululah, katakan kepada tamu-tamu itu bahwa sebentar lagi kami akan datang. Cantrik itu membungkuk hormat, lalu berjalan meninggalkan tempat itu. Kemudian disusul pula oleh Kebu Kanigoro, Maiso Jenar, serta yang lain. Di salah satu rumah padepokan itulah Wiradapa menunggu. Maka ketika dilihatnya kemudian Maiso Jenar beserta beberapa orang mendatanginya, cepat-cepat ia bangkit dan dengan hormatnya menyambut kedatangan mereka. Sedangkan Maiso Jenar pun segera membungkuk hormat kepadanya. Tetapi ketika ia melihat seorang lagi, yang mungkin orang itulah yang diantarkan oleh Wiradapa, dada Maiso Jenar menjadi bergetar. Orang itu adalah seorang yang telah lanjut usia. Rambutnya telah memutih, namun wajahnya masih memancarkan kebesaran tekad serta keteguhan hati. Ketika orang itu melihat Maiso Jenar, untuk beberapa lama ia berdiri mengawasinya. Tetapi kemudian ia bertanya, bukankah anak Mas Maiso Jenar? Maiso Jenar dengan agak gugup membungkuk sambil menyahut, iya paman, akulah Maiso Jenar. Syukurlah, syukur bahwa aku benar-benar dapat bertemu dengan anak Mas setelah aku menempuh perjalanan yang sulit. Di manakah cucu Aryo Saloko? Lanjut orang itu. Maiso Jenar segera menjawab sambil menarik Aryo Saloko. Inilah paman. Kemudian kepada Aryo Saloko ia bertanya, lupakah kau dengan eyangmu? Aryo Saloko tidak menjawab, tetapi matanya memancarkan sinar yang ganjil. Ia merasa seolah-olah berada dalam mimpi yang sama sekali tak diduganya. Inikah dia? Tanya orang itu tidak percaya. Ya, jawab Maiso Jenar, inilah anak itu. Tiba-tiba orang itu maju selangkah lagi. Diraihnya anak yang sudah hampir melampaui dirinya dan dipeluknya seperti anak-anak. Dari mata orang tua itu membayanglah suatu perasaan haru yang sangat, yang bahkan kemudian menjadi basah oleh titik-titik air mata. Akhirnya doaku serta doa seluruh penduduk Banyu Biru dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Adil, guman orang itu dengan suara yang sesak parau. Sehingga aku masih berkesempatan bertemu dengan cucu Aryo Saloko sebelum umurku ini berakhir. Aryo Saloko menundukkan wajahnya, seolah-olah ia pun sedang berusaha untuk menyembunyikan perasaan haru yang dalam. Bahkan terasalah seakan-akan sesuatu menyumbat tenggorokannya. Sejenak kemudian orang tua itu menggoyang-goyangkan tubuh Aryo Saloko, seolah-olah ingin melihat keperkasaannya. Katanya kemudian, kau berkembang dengan suburnya, tubuhmu menjadi demikian gagahnya melampaui ayahmu. Aryo Saloko masih belum dapat menjawab. Ia menjadi bingung karena pertemuan yang tiba-tiba itu. Kemudian Maiso Jenar yang mewakili menjawabnya, karena pangestu paman, Aryo Saloko dapat tumbuh seperti yang aku harapkan. Mudah-mudahan aku tidak mengecewakan ayahnya. Setelah itu maka dipersilahkanlah tamu-tamu itu untuk duduk kembali. Diperkenalkanlah Kebu Kanigoro dengan orang tua itu. Orang pertama di Banyu Biru sesudah Ki Ageng Gajasuro. Dia adalah Wana Merta. Juga diperkenalkan Lurah Desa Gedangan, Wiradapa. Dari siapakah paman dapat mengetahui bahwa aku berada di bukit ini? Tanya Maiso Jenar. Dari Adi Wiradapa, jawab Wana Merta. Dan seterusnya berceritalah Wana Merta bagaimana ia dapat mengikuti jejak Maiso Jenar dan Aryo Saloko. Anak Mas, aku berusaha secepatnya pergi ke Gedangan, suatu daerah yang belum pernah aku datangi. Sebab dari seseorang kepercayaanku, aku mendengar bahwa anak Mas beserta Aryo Saloko pernah dijumpai oleh Cucunda Sawung Sariti di pedukuhan itu. Menurut orang itu, cucu Aryo Saloko bahkan terlibat dalam suatu pertempuran yang katanya dibantu oleh seorang yang tak dikenalnya dan mengaku ayahnya.
Aku menjadi pasti bahwa orang yang dimaksud adalah anak Mas Maiso Jenar. Sebab sejak Cucunda Aryo Saloka hilang dari Banyu Biru, aku selalu mengharap agar Cucunda Aryo Saloka meninggalkan Banyu Biru bersama-sama dengan Maiso Jenar. Meskipun ada yang menduga bahwa anak Mas menjumpai kesulitan dengan diketemukannya kuda anak Mas tanpa penumpang. Orang tua itu berhenti sejenak sambil membetulkan letak duduknya. Setelah menelan ludah, kemudian ia meneruskan ceritanya. Beberapa saat setelah Sawung Sariti pulang, agaknya Pamingit mengadakan persiapan-persiapan baru dengan tidak mengikut sertakan Laskar Banyu Biru. Akhirnya yang aku dengar ialah Sawung Sariti akan mengerahkan pasukan yang lebih kuat lagi untuk mencari anak Mas Maiso Jenar dan cucu Aryo Saloka ke desa Gedangan. Karena itu, aku tidak dapat berbuat lain kecuali berusaha untuk mendahuluinya, memberitahukan hal itu kepada anak Mas. Tetapi sampai di Gedangan, atas ancar-ancar orang tadi, anak Mas sudah meninggalkan desa itu, pergi ke Padepokan Karang Tumaritis. Dan atas kebaikan hati Adi Wiradapa, ia berkenan mengantarkan aku kemari. Sebab katanya Adi Wiradapa telah lama tidak bertemu dengan anak Mas Maiso Jenar. Meskipun mula-mula kami agak cemas, jangan-jangan anak Mas Maiso Jenar telah meninggalkan padepokan ini. Maiso Jenar mengerutkan keningnya. Apa yang sebenarnya dicemaskan sejak lama, kini ternyata benar-benar akan terjadi. Karena itu ia menjadi berpikir keras, bagaimana sebaiknya cara yang akan ditempuh untuk menyelamatkan desa Gedangan yang pasti akan menjadi ajang pertempuran. Dan karena itu pula agaknya Wiradapa sengaja mengantarkan Wanamerta. Dalam pada itu, kembali terdengar Wanamerta meneruskan ceritanya. Yang lebih mencemaskan lagi anak Mas, agaknya Sawung Sariti telah bersepakat dengan janda Simarodra, yang menurut pendengaranku suaminya terbunuh pula oleh anak Mas. Bagaimanapun, dada Maiso Jenar berdesir. Ini berarti akan datang kekuatan besar. Ia yakin bahwa dalam pasukan itu akan ikut serta Simarodra tua, bahkan mungkin Bugel Kaliki. Tetapi agaknya Aryo Saloka berpikir lain, sebab tiba-tiba wajahnya menjadi cerah. Kemudian sahutnya, Eyang Wanamerta, aku akan sangat bergembira apabila Adi Sawung Sariti sudi sekali lagi menemui aku. Sebab setelah sekian lama aku tidak bertemu, dan sesudah pertemuan kami yang hanya sekejap, aku menjadi rindu kepadanya. Ah kau, potong Wanamerta. Aku memang mendengar bahwa atas asuhan anak Mas Maiso Jenar, kau pada waktu itu dapat mengimbangi Sawung Sariti. Tetapi karena itulah, maka Sawung Sariti telah bekerja mati-matian mesu diri. Kakang Sorodipoyono agaknya percaya pada dongengan yang dibuatnya bersama ayahnya, Lembu Soro. Sehingga dalam waktu yang pendek itu, ia telah menggembleng Sawung Sariti bukan main. Bahkan ayah beranak itu kini memiliki warisan kesaktian yang menakutkan dari perguruan Banyu Biru, yaitu Lebur Seketi, meskipun dalam tingkatan yang belum sempurna. Sekali lagi dada Maiso Jenar berdesir. Lebur Seketi adalah kesaktian yang luar biasa dahsyatnya. Aji itu dapat disejajarkan dengan Aji Cudamani dari perguruan Padan Alas, Sosro Birowo dari perguruan Pengging. Karena itu, Ki Ageng Lembu Soro yang memiliki kekuatan melampaui manusia biasa dengan pedangnya yang tidak berukuran lumrah pasti akan menjadi seorang yang luar biasa pula. Juga anaknya yang cerdik itu pasti akan menjadi anak yang sangat berbahaya. Maiso Jenar kemudian menjadi menyesal pada keadaan, sehingga Ki Ageng Sorodipoyono dapat terseret dalam keadaan yang pasti tidak dikehendaki sendiri. Tetapi kemudian diingatnya bahwa orang tua itu sendiri berkata kepadanya bahwa Lembu Soro adalah kesayangan istrinya. Tidak mustahil kalau karena keadaan itu Lembu Soro dapat memanfaatkannya dengan baik. Agaknya, lanjut Wanamerta, Kakang Sorodipoyono lebih percaya kepada cerita Lembu Soro bahwa anak Mas Gajah Soro telah tidak ada lagi. Dengan licinnya ia berpura-pura mengutus seseorang ke Demak untuk mendapat berita kematiannya. Sebab dalam perjalanan ke Demak, pada saat anak Mas Gajah Soro ditangkap, Laskar Banyu Biru telah mengadakan suatu serangan secara tiba-tiba.
Suatu cerita atas kebohongan yang maha besar, sahut Maiso Jenar. Sebab aku menyaksikan semuanya itu, bahkan aku tahu pasti bahwa yang menyerang pasukan Demak adalah orang-orang Lembu Soro sendiri. Mendengar bantahan Maiso Jenar itu, Wanamerta tersenyum. Lalu katanya, kami Laskar Banyu Biru mengetahui kebohongan itu. Sebab andai kata apa yang dikatakan itu benar, kamilah orang-orangnya yang disebutnya Laskar Banyu Biru. Atau setidak-tidaknya aku mengetahui orang-orang itu. Tidakkah Paman Wanamerta mengatakan hal itu kepada Paman Surodipoyono? Tanya Maiso Jenar. Aku sudah mencobanya, jawab Wanamerta. Tetapi agaknya keteranganku itu diragukan. Bahkan beberapa saat kemudian, Ki Ageng Lembu Soro mulai bertindak memperkokoh kedudukannya di Banyu Biru. Beberapa orang telah disingkirkan. Sabung Rana sebagai kau ketahui telah dibinasakan. Sebelum itu, Pandan Kuning telah dilenyapkan pula. Paman Pandan Kuning, potong Aryo Saloka hampir berteriak. Wanamerta mengangguk kosong. Wajahnya yang sudah dipenuhi oleh garis-garis umur menjadi semakin berkerut-kerut. Ya, Pandan Kuning hilang beberapa saat sebelum Sawung Rana. Kemudian datang giliran Bantaran dan Panjawi, tegasnya. Juga kedua paman itu. Kembali Aryo berteriak. Untunglah bahwa kedua orang itu sempat mempertahankan dirinya, meskipun kemudian harus meninggalkan Banyu Biru. Lanjut Wanamerta. Mendengar kata-kata terakhir itu, tiba-tiba Aryo meloncat maju, sambil berdiri tegak di atas kedua kakinya yang kuat. Anak itu menengadahkan wajahnya yang keras penuh gelora yang terlontar dari dadanya. Ia menjadi demikian marahnya, sampai tubuhnya seperti orang kedinginan. Kemudian ia berkata dengan suara gemetar, tidakkah seseorang dapat mencegah perbuatan itu? Eyang Wanamerta, aku tidak akan menunggu sampai mereka datang mencariku. Aku akan datang ke Banyu Biru. Aku yakin bahwa sebagian besar dari penduduk Banyu Biru masih setia kepada ayah Gajah Soro. Aku akan datang atas nama pimpinan Tanah Perdikan Banyu Biru yang sebenarnya. Semua yang menyaksikan tingkah laku Aryo Saloka itu, dadanya menjadi bergetar. Agaknya dalam dada anak itu benar-benar mengalir darah kepemimpinan yang kuat dengan penuh rasa tanggung jawab, meskipun masih dipengaruhi oleh masa remajanya yang melonjak-lonjak. Lebih-lebih Wanamerta. Sekali lagi hatinya dirangsang oleh perasaan haru yang mendalam, sehingga kembali matanya tampak mengaca. Tetapi ia adalah seorang yang telah banyak merasakan pahit manisnya kehidupan. Juga dialah yang paling mengetahui keadaan Banyu Biru yang sebenarnya. Karena itu, dengan sabarnya Wanamerta mencoba menenangkan hati Aryo Saloka. Duduklah cucu Aryo Saloka, kau benar-benar seperti ayahmu pada saat-saat seumur kau ini. Tetapi dalam segala tindakan haruslah dipikirkan sampai titik-titik yang sekecil-kecilnya, untung dan ruginya. Arya kemudian menjadi tersadar dari gelora hatinya, sehingga ditundukkannya wajahnya. Ia kemudian menjadi agak malu kepada dirinya sendiri, yang seolah-olah menjadi seorang perkasa yang tak terlawan. Sedang di dekatnya duduk orang-orang seperti gurunya Maiso Jenar, Kebu Kanigoro, dan yang lain. Kemudian bahkan keadaan menjadi hening. Yang terdengar hanyalah angin pegunungan yang berdesir di dedaunan. Udara malam yang dingin terasa mengusap tubuh. Sesaat kemudian, barulah Wanamerta mulai berbicara kembali. Anak Mas Maiso Jenar, terserahlah atas segala pertimbangan anak Mas. Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Maiso Jenar sekali lagi mengerutkan keningnya. Meskipun sebelum ia sampai ke Banyu Biru beberapa tahun lalu tidak ada sangkut pautnya dengan tanah perdikan itu, namun sekarang tiba-tiba ia seakan-akan menjadi orang yang ikut bertanggung jawab. Tetapi ia tidak akan menyingkirkan diri dari kepercayaan Wanamerta kepadanya. Juga ia sendiri pernah menyatakan kesanggupannya untuk membantu segala kesulitan yang mungkin timbul atas tanah perdikan itu kepada Gajah Soro. Tentang Ki Ageng Surodipoyono, Maiso Jenar menduga pastilah ada sebab-sebab lain kenapa orang tua itu berbuat demikian. Sementara itu, kembali terdengar Wanamerta meneruskan.
Kelakuan anak Mas Lembu Soro tidak berhenti sampai sekian. Yang terakhir adalah usahanya untuk menyingkirkan aku pula. Tetapi agaknya ia menemui kesulitan sehingga rencananya itu tertunda-tunda. Sedang aku sendiri sempat pula berusaha untuk menjaga diriku. Sampai kemudian aku mendengar kabar akan usahanya untuk mencari kembali anak Mas Maiso Jenar dan cucuku Aryo Saloko. Demikianlah anak Mas, keadaan Banyu Biru. Sedemikian rumitnya sehingga aku tidak sabar menunggu sampai besok. Maiso Jenar kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian ia menjawab seperti orang bergumam kepada diri sendiri. Tetapi agaknya mereka tidak akan kegedangan. Sebab si Marudra itu tahu pasti bahwa aku dan Aryo Saloko telah meninggalkan pedukuhan itu. Bahkan mereka pun telah pernah mengepung bukit kecil ini. Tetapi mereka tidak menemukan anak Mas di sini, sahut Wanamerta. Aku telah mendengar hal itu pula. Namun agaknya anak Mas Sawung Sariti masih menduga bahwa anak Mas dan cucu Aryo Saloko berada di sekitaran Gedangan dan Karang Tumaritis. Masalahnya ternyata akan menjadi luas, menyangkut daerah Gedangan dan sekaligus padepokan yang damai ini. Beberapa saat yang lalu, daerah yang seolah-olah tidak pernah tersentuh tangan-tangan dari luar padepokan ini telah dikacaukan oleh kedatangan gerombolan orang-orang Simarudra untuk mencarinya. Sekarang agaknya akan mengalami keributan sekali lagi. Apalagi ketika kemudian terdengar Wiradapa berkata, "Adimas Maiso Jenar, agaknya aku tidak dapat berbuat lain daripada menyerahkan hidup mati rakyatku kepada Adimas. Sebab aku tahu apa yang akan terjadi seandainya kami, orang-orang Gedangan sendiri yang harus mempertahankan diri atas dendam Sawung Sariti yang menemui kegagalan di desa kami. Dan sekaligus dendam yang tersimpan di dada Jada Simarudra atas kematian suaminya." Maiso Jenar dapat mengerti sepenuhnya keadaan itu. Karena itu, ia harus menemukan suatu cara untuk mengatasi keadaan. Tiba-tiba bertanyalah ia kepada Wanamerta, "Paman, di manakah Bantaran dan Panjawi sekarang?" "Aku sudah mencoba untuk menghubungi," jawabnya. Maiso Jenar menjadi semakin tertarik pada keterangan itu. Katanya, "Apakah Paman berhasil?" Wanamerta menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Sayang, tidak. Tetapi setidak-tidaknya aku pernah mendengar kabar tentang kedua orang itu. Agaknya mereka telah berhasil menyusun barisan, meskipun masih terlalu lemah. Bahkan di antara mereka ada beberapa orang yang belum kami kenal, yang datang dari daerah Candi Jonggrang. Ia menggabungkan dirinya karena ia sudah mengenal beberapa hal mengenai keadaan Banyu Biru." "Siapakah orang itu?" tanya Maiso Jenar. "Aku belum tahu pasti," jawab Wanamerta. "Menurut pendengaran di antaranya bernama Mantingan dan Wirasaba." "Mantingan dan Wirasaba," ulang Maiso Jenar hampir berteriak. Wanamerta mengangguk, namun ia menjadi keheranan. Agaknya Maiso Jenar pernah mendengar nama-nama itu. Karena itu ia bertanya, "Adakah anak Mas mengenal mereka?" Maiso Jenar mengangguk lemah. Jawabnya, "Ya, aku pernah mengenal mereka. Mantingan memang pernah datang ke daerah Banyu Biru. Ia tahu mengenai persoalan Arya. Aku pernah mengatakan kepadanya." "Syukurlah," guman Wanamerta. "Ada juga kawan-kawan yang akan membantu kami." Kembali suasana dicekam oleh kesepian, masing-masing dengan angan-angannya sendiri. Kebukanigoro yang sejak tadi berdiam diri nampak juga berpikir. Sebab ia pun akhirnya akan langsung berkepentingan seandainya pasukan Sawung Sariti tiba. Panembahan Ismoyo sama sekali tidak menghendaki kekerasan. Namun apakah ia akan tinggal diam seandainya sekali lagi ada orang lain yang ingin merusakkan kedamaian bukit ini? Sedang Maiso Jenar ternyata kemudian tidak pula dapat meninggalkan Kebukanigoro. Sebab dalam anggapannya sepeninggal gurunya, maka Kebukanigoro yang dijumpainya kemudian itu dapat dianggap sebagai gantinya, meskipun umurnya jauh di bawah umur gurunya. Karena itu maka kemudian terdengar Maiso Jenar berkata, "Bagaimanakah sebaiknya Kakang Kanigoro? Kapankah kira-kira Sawung Sariti akan membawa orang-orangnya?"
Ia bertanya langsung kepada Wanamerta. "Segera, anak mas," jawab Wanamerta. "Pada saat aku berangkat, semua persiapan sudah selesai." Kanigoro mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Mereka datang dengan pasukan, Maso Jenar. Kau tidak akan dapat melawannya seorang diri, atau bersama-sama dengan 2-3 orang saja." "Ya," sahut Maso Jenar, "aku juga harus melawannya dengan pasukan." Tiba-tiba menyelalah lurah Gedangan. "Adimas Maso Jenar, meskipun sedikit ada juga laskar Gedangan. Apabila mereka berada dalam pimpinan yang kuat, aku kira mereka tidak akan terlalu mengecewakan. Bagaimanapun juga mereka akan menyerahkan dirinya untuk mempertahankan kampung halamannya." Maso Jenar dan Kanigoro bersama-sama mengangguk-anggukkan kepalanya. Agaknya mereka sependapat bahwa kemungkinan untuk mempergunakan laskar Gedangan tidak dapat dihindari lagi. Tetapi di antara mereka tampaklah Aryo Saloko menundukkan kepalanya. Di dalam hatinya melilitlah suatu perasaan sesal yang dalam. Ia menyesal pada keadaan yang kurang baik. Ia menyesal pada keadaan keluarganya. Satu-satunya pamannya yang seharusnya memberi pengayoman kepadanya justru telah mengkhianatinya. Dalam pada itu, malam menjadi semakin dalam. Bintang-bintang di langit berkedipan dengan lelahnya. Embun malam satu-satu mulai menggantung di dedaunan. Sesaat kemudian, dipersilahkanlah tamu-tamu itu untuk beristirahat. Sedang di ruang itu kemudian tinggallah Maso Jenar, Kebo Kanigoro, dan Roro Wilis. Namun pembicaraan mereka masih belum berkisar sama sekali dari masalah pasukan-pasukan Pamingit yang bakal datang. "Maso Jenar," kata Kebo Kanigoro, "kau adalah seorang bekas prajurit yang mumpuni. Aku kira dalam hal ini kau lebih berpengalaman daripadaku. Karena itu, aku minta kau mengusahakan agar apa yang akan terjadi nanti tidak mengganggu ketentraman hidup di atas bukit kecil ini." Maso Jenar nampak berpikir keras. Akhirnya ia menjawab, "Kakang, aku kira pasukan itu akan benar-benar merupakan pasukan yang kuat. Karena itu, menurut perhitunganku, sebaiknya kita tidak menunggu pasukan itu sampai datang di daerah bukit ini atau pedukuhan Gedangan. Tetapi sebaiknya kami harus menyongsong pasukan itu. Kami sergap mereka di perjalanan. Mudah-mudahan mereka tidak akan menduga bahwa hal itu akan terjadi." Kebo Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya. Agaknya rencana itu baik. Karena itu jawabnya, "Bagus, aku sependapat dengan kau. Daerah yang berbukit-bukit ini akan banyak memberikan keuntungan pada kita." Demikianlah, akhirnya mereka bersepakat bahwa mereka tidak akan menanti pasukan Pamingit itu sampai ke daerah ini. Tetapi mereka akan mempergunakan laskar dari Gedangan untuk menyongsongnya. Malam itu hampir tak ada seorang pun yang dapat tidur, apalagi Aryo Saloko. Kepalanya dipenuhi oleh berbagai masalah yang menghentak-hentak. Namun ia bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Pengasih bahwa meskipun pamannya sendiri sampai hati untuk membinasakan, tetapi diletakkannya orang lain yang sebenarnya tidak ada sangkut paut apapun untuk melindunginya. Pagi itu, ketika di timur fajar merekah, Kanigoro telah menghadap Panembahan Ismoyo. Diuraikan semuanya yang didengar dari Wanamerta, Wiradapa, dan Maso Jenar tentang kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Tampaklah betapa pedih hati orang tua itu. Sebenarnya ia sama sekali tidak mau melihat atau mendengar tentang pertempuran-pertempuran dan perkelahian-perkelahian. "Panembahan," Kanigoro mencoba menjelaskan, "apa yang akan kami lakukan adalah suatu usaha untuk menghindarkan pertumpahan darah yang dapat mengganggu ketentraman bukit kecil ini. Karena itu dengan terpaksa kami harus menyambut kedatangan mereka sejauh mungkin dari tempat ini. Sebab kalau tidak, akibatnya akan tidak menyenangkan sekali. Jauh lebih tidak menyenangkan dari kedatangan rombongan yang kemarin mengepung bukit ini." Panembahan Ismoyo tidak dapat mengatasi keterangan Kanigoro lagi. Karena itu katanya, "Terserahlah kepadamu Kanigoro, tetapi janganlah menjadi kebiasaan bahwa sesuatu masalah harus diselesaikan dengan pertumpahan darah." Kanigoro menundukkan kepala. Perkataan Panembahan Ismoyo itu merupakan suatu peringatan langsung kepadanya
bahwa bagaimanapun juga Panembahan itu lebih senang apabila setiap persoalan dapat diselesaikan dengan musyawarah. Tetapi keadaan kali ini adalah sedemikian sukarnya untuk diatasi dengan jalan itu. Masalahnya adalah pertentangan kepentingan yang sama sekali berlawanan. Satu pihak ingin menelan suatu daerah yang sama sekali bukan haknya, sedangkan satu pihak yang lain ingin mempertahankan haknya atas daerah itu. Apapun alasannya kemudian, tetapi hakikatnya adalah perkembangan dari masalah itu juga. Demikianlah, maka mereka yang merasa berkepentingan segera mempersiapkan dirinya, baik jasmaniah maupun rohaniah. Mereka masing-masing telah membulatkan tekad untuk melawan kekuatan yang merupakan pengejauhan tahan dari keserakahan itu dengan mati-matian. Pagi hari itu juga Wanamerta, Wiradapa, dan Mesojenar dibawa menghadap Panembahan Ismoyo, kecuali untuk memperkenalkan diri sekaligus mereka mohon pangestu untuk menjalani kewajiban luhurnya. Setelah mendapat beberapa petunjuk dan nasihat, segera mereka meninggalkan bukit kecil itu menuju Gedangan. Kanigoro, Rorowilis, Aryo Saloka tidak ketinggalan. Bahkan Widuri pun tidak mau berpisah dengan ayahnya. Karena itu ia pun ikut serta dalam rombongan kecil itu. Ketika mereka sampai di Pedukuhan Gedangan, segera terjadilah kesibukan. Mesojenar mulai mengatur segala persiapan yang diperlukan. Laskar Gedangan dibaginya dalam beberapa kelompok. Dalam waktu yang singkat, ia harus sudah dapat membentuk laskar itu menjadi laskar yang siap untuk bertempur melawan laskar yang mempunyai pengalaman luas dalam peperangan. Yang dapat membantunya dalam pembentukan dan persiapan itu hanyalah Kanigoro dan Wanamerta. Sebab meskipun Wilis dan Aryo mempunyai ilmu yang cukup, namun mereka belum berpengalaman dalam gelar perang. Mereka hanya memiliki kemampuan dalam hal berkelahi seorang lawan seorang. Meskipun demikian, Mesojenar dapat memanfaatkan pula Aryo Saloka. Dilatihnya anak itu untuk menjadi salah seorang pimpinan kelompok, sedang kelompok-kelompok yang lain diserahkannya kepada Wanamerta, Kanigoro, dan dirinya sendiri. Pada hari kelima, sejak mereka mulai mengadakan persiapan-persiapan, datanglah seseorang berkuda ke pedukuhan itu. Ternyata orang itu adalah salah seorang yang ditugaskan oleh Wanamerta untuk mengamati gerak-gerik pasukan Pamingit. Menurut laporannya, pasukan Pamingit telah mulai bergerak. Mereka mengambil jalan selatan, lewat Gunung Tidar, dan kemudian menyusur hutan-hutan yang tidak begitu lebat di antara Gunung Sumbing dan Sindoro, untuk kemudian sampai ke Wonosobo. Dari sana mereka menyusun panjatan langsung dan menyebarkan orang-orangnya mencari Mesojenar dan Aryo Saloka. Mendengar laporan itu, Mesojenar berpikir keras. Mereka harus mengusahakan agar pasukan dari Pamingit yang bergabung dengan gerombolan Gunung Tidar itu datang bersama-sama, supaya rencana penyergapan dapat berlangsung. Demikianlah sambil mencari jalan sebaik-baiknya untuk menyebab pasukan dari Pamingit itu, mereka dengan semangat yang menyala-nyala melatih diri, siang dan malam tak henti-hentinya. Di samping itu, setiap orang berusaha untuk meningkatkan kemampuan perseorangan pula. Tidak saja Laskar Gedangan, tetapi juga Aryo Saloka, Rorowilis, bahkan Mesojenar sendiri. Mereka dalam waktu-waktu yang luang, betapapun sempitnya, selalu dipergunakan sebaik-baiknya. Pada hari yang ke-12, sekali lagi datang seorang berkuda. Orang itu juga salah seorang petugas Wanamerta. Ia datang dengan membawa laporan bahwa orang-orang Pamingit bersama-sama rombongan dari Gunung Tidar telah berada di sekitar Wonosobo. Bahkan mereka sudah bergeser lagi sedikit ke utara. Dari sana mereka berusaha untuk menyebar orang-orangnya di seluruh daerah pegunungan ini sampai ke daerah-daerah di sekitarnya. Sebab menurut mereka, usaha ini harus merupakan usaha yang terakhir. Aryo Saloka harus dapat ditangkap hidup atau mati. Siapakah yang ikut dalam rombongan itu? Tanya Mesojenar. Sawung Sariti, Janda Simarudra, Joko Soko. Jelas orang itu. Juga Joko Soko? Tanya Mesojenar kembali. Ya, agaknya ia pun merasa mempunyai kepentingan.
jawab orang itu. Mendengar keterangan itu, meremanglah bulu-bulu kuduk Roro Wilis. Sekarang, sebenarnya ia sudah tidak perlu takut lagi apabila ia harus berhadapan dengan orang itu sebagai lawan. Meskipun ia masih kalah pengalaman, namun setidak-tidaknya ia akan dapat menjaga dirinya. Meskipun demikian, apabila ia mendengar nama itu, tubuhnya terasa juga meremang. Sebab ia sudah terlanjur ngeri mendengar nama itu. Orang lain lagi, desak Maiso Jenar. Yang mengerikan di antaranya, mereka terdapat si Maruda tua dan Bugel Kaliki. Jawabnya, sudah kami duga sebelumnya, sahut Maiso Jenar. Oleh keterangan-keterangan itu, maka Maiso Jenar harus menyesuaikan rencananya. Tetapi belum lagi ia dapat menemukan pemecahan yang baik. Tiba-tiba pada hari ke-15 datanglah seorang dengan keterangan yang mengejutkan. Katanya, sebuah rombongan kecil telah menyusur lambung Gunung Perahu menuju ke daerah ini juga. Mereka dipimpin langsung oleh sepasang uling dari Rowo Pening. Wanamerta mengerutkan keningnya. Dari wajahnya yang tua itu memancarlah api kemarahan tiada terhingga. Sungguh merupakan usaha gila-gilaan. Uling itu akan bersyukur juga kalau Banyu Biru jatuh ke tangan Lembu Soro. Sebab dengan demikian ia akan semakin leluasa bergerak di daerah Rowo Pening. Katanya geram. Bukan itu saja paman, potong Maiso Jenar. Tetapi sebentar lagi daerah-daerah itu akan ditelannya. Pamingit oleh si Marudra dan Banyu Biru oleh sepasang uling itu. Kembali terdengar gigi orang tua itu menggeretak. Lembu Soro baginya tidak kurang dan tidak lebih dari seorang yang sama sekali mengabdi kepada kepentingan sendiri, yang bahkan tega mengorbankan saudara tuanya. Tetapi mereka tidak cukup dengan mengumpat-umpat saja. Untuk mengatasi bahaya yang akan datang, Maiso Jenar dan kawan-kawannya harus bersiaga. Mereka menempatkan beberapa orang untuk dapat mengawasi setiap gerakan yang mencurigakan. Ketika Maiso Jenar telah merasa bersiap, maka ia tidak perlu lagi menunggu lebih lama. Bahkan kalau mungkin ia melawan rombongan itu satu demi satu. Sebab apabila kekuatan kedua rombongan itu bergabung, akan merupakan kekuatan yang mungkin sulit untuk diimbangi. Namun meskipun demikian, pantang ia menyingkirkan diri. Sebab dengan demikian ia akan membebankan segala dendam kepada penduduk Gedangan. Maka yang mula-mula dilakukan adalah memancing pertempuran dengan rombongan Sawung Sariti secepatnya. Tetapi cara yang mula-mula dipikirkan untuk mencegat rombongan itu terpaksa dipertimbangkan kembali. Sebab setiap saat rombongan uling dapat datang dari jurusan lain. Demikianlah ketika pada suatu hari beberapa orang pengawas dapat menangkap seorang yang dicurigai, Maiso Jenar berhasrat untuk melakukan maksudnya. Setelah Maiso Jenar mempersiapkan pasukannya dalam kesiagaan penuh, dipanggilnya orang tangkapan itu menghadap. Maka bertanyalah ia kepadanya, "Siapakah kau?" "Aku seorang perantau, Tuan, yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk menyambung hidup," jawabnya. Maiso Jenar tersenyum, lalu katanya, "Dari manakah asalmu?" Orang itu ragu sebentar. Kemudian jawabnya, "Banyu Biru, Tuan." "Bagus," desis Maiso Jenar. "Katakan kepadaku, siapakah kepala daerah pertikanmu?" Kembali orang itu ragu, namun akhirnya ia menjawab pula, "Ki Ageng Lembu Soro." "Bagus, kau berkata sebenarnya," sahut Maiso Jenar. "Di manakah sekarang Lembu Soro itu?" "Di Banyu Biru, Tuan," jawabnya. "Di manakah anaknya?" desak Maiso Jenar. Orang itu diam merenung. Tampaklah wajahnya mulai gelisah. "Di mana?" bentak Maiso Jenar. "Di Pamingit, Tuan," jawabnya. "Kau mulai tidak berkata sebenarnya," sahut Maiso Jenar. "Aku akan mencoba memaksamu supaya kau tidak berkata demikian." Orang itu menjadi semakin gelisah. Apalagi ketika tiba-tiba Maiso Jenar minta seseorang memanggil Wanamerta. Demikian Wanamerta muncul, mengalirlah keringat dingin di punggung orang itu. Sebagai seorang laskar Pamingit, ia pernah mengenal Wanamerta sebagai orang kedua di Banyu Biru, yang harus selalu berhubungan dengan Ki Ageng Lembu Soro dalam hal pemerintahan.
meskipun ada usaha-usaha untuk menyingkirkannya. Melihat orang itu, Wanamerta tersenyum. Ia pun sekali dua kali pernah melihat orang itu. Karena itu, bertanyalah Wanamerta, "Aku mengucapkan selamat atas kedatanganmu, Kisanak." Keringat dingin di punggungnya menjadi semakin banyak mengalir. Ia sama sekali tidak menduga bahwa Wanamerta berada di tempat itu. Karena itu, ia sama sekali tidak dapat menjawab sapanya. Sehingga kembali terdengar Wanamerta meneruskan, "Aku sudah lama menunggu salah seorang sanak keluarga dari Pamingit yang sudah menengokku di sini. Sekarang agaknya ada juga yang datang, malahan agaknya dalam jumlah yang cukup banyak." Orang itu masih berdiam diri. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan, sebab agaknya Wanamerta telah mengetahui gerakan yang dilakukannya. "Kisanak," kata Maesho Jenar kemudian, "kau tidak usah takut. Bukankah kau mendapat perintah untuk mencari Aryo Saloko?" "Tidak, Tuan," jawab orang itu bergetar mencoba menutupi kesalahannya. "Jangan bohong, aku tidak apa-apa. Bahkan aku akan membantumu. Katakan kepada pimpinanmu bahwa apa yang dicarinya masih ada di gedangan. Tidak usah ia mencari kemana-mana. Juga tidak usah ke Karang Tumaritis." Orang itu menjadi semakin bingung. Apalagi dalam pada itu tiba-tiba dilihatnya Wanamerta menarik belati dari pinggangnya. Ampun Tuan," teriak orang itu. Wanamerta tersenyum, katanya, "Kisanak, telah sekian lama aku menahan diri. Sekarang aku ingin menumpahkan kemarahanku kepadamu. Bukankah kau salah seorang dari mereka yang telah mengeruhkan suasana baju biru?" "Tidak, Tuan, aku hanya sekedar mendapat perintah," jawab orang itu ketakutan. Dalam pada itu Maesho Jenar pun kemudian menjadi cemas. Ia tidak berhasrat untuk menciderai orang yang hanya merupakan seorang pesuruh saja. Apalagi dengan demikian, maksudnya untuk memancing pertempuran akan tertunda. Agaknya Wanamerta mengetahui perasaan Maesho Jenar itu. Maka katanya, "Jangan takut Kisanak, aku tidak akan membunuhmu. Tetapi aku ingin membuat suatu kenang-kenangan kepadamu. Bahkan suatu bukti bahwa kau telah melakukan kewajibanmu dengan baik." Sehabis berkata demikian, Wanamerta yang sudah tua itu meloncat dengan garangnya. Dan hampir tak dapat diikuti gerakannya, tiba-tiba di dahi orang itu telah terdapat 2 goresan bersilang. Baru kemudian disusul oleh sebuah jeritan kesakitan. Dari luka itu mengalirlah darah yang merah segar. Maesho Jenar sendiri terkejut melihat hal itu. Namun ia tidak dapat mencegahnya. Ia menyadari betapa geram orang tua itu terhadap Lembu Soro dan orang-orangnya. "Nah," kata Wanamerta kemudian, "pergilah, katakan kepada Sawung Sariti bahwa Aryo Saloko dan Maesho Jenar masih berada di gedangan. Bahkan Wanamerta yang tua pun berada di sana. Dengan demikian, kau akan mendapat tanda jasa atas hasil pekerjaan yang kau lakukan." Bagaimanapun juga orang itu adalah seorang laki-laki. Karena itu, ia menjadi tersinggung sekali atas perlakuan itu. Dihina terasa pedih sekali. Sedang darah yang mengucur dari luka itu telah membasahi baju serta kainnya, membuat gambaran-gambaran merah yang mengerikan. Tetapi dalam pada itu, ia merasa bahwa ia tidak akan dapat melawan Wanamerta dan Maesho Jenar. Maka yang dapat dilakukan kemudian hanyalah mengumpat habis-habisan. "Tuan-tuan telah menghina aku. Ini berarti bahwa tuan-tuan telah menghina pimpinanku. Jangan tuan mengira bahwa tuan akan luput dari hukumannya. Tunggulah tuan, aku akan kembali sekali lagi dan menggoreskan silang ke dahi tuan." Sekali lagi Wanamerta tersenyum aneh. Jawabnya, "Pergilah sebelum aku menambah kenang-kenangan pada tubuhmu. Katakan kepada pimpinanmu bahwa seandainya mereka yang datang, pada dahi mereka lah aku akan membuat tanda silang itu." Penghinaan itu sudah melampaui batas. Karena itu, orang itu sudah tidak mau menunggu lagi. Cepat ia meloncat lari, secepat-cepatnya kembali menghadap Sawung Sariti. Sepeninggal orang itu, Maesho Jenar mengatur pasukannya. Sebab orang yang dilukai oleh Wanamerta itu pasti akan menambah-nambah cerita. Dan kalau demikian, maka keadaan akan menguntungkan sekali. Sehingga Maesho Jenar tidak harus melawan 2 rombongan dari jurusan yang berbeda sekaligus.
di bawah pimpinan masing-masing orang-orang buas yang sakti. Demikianlah apa yang diharapkan itu datanglah. Pada pagi berikutnya, seorang pengawas melaporkan bahwa dari arah selatan tampaklah barisan berobor mendekati gedangan. Itulah barisan Sawung Sariti. Maiso Jenar cepat menyiapkan orang-orangnya. Ia sendiri beserta Kanigoro memimpin laskar yang langsung akan melawan pasukan yang datang. Sedang Aryo dan Manamerta dibantu oleh Wiradapa diperintahkannya untuk kemudian menyerang dari sayap kiri dan kanan. Dengan demikian, Maiso Jenar dan Kanigoro akan dapat lebih dahulu memilih lawan-lawannya. Apabila Bugel Kaliki dan Simarudra berada dalam pasukan itu juga, seharusnya kedua orang itu menjadi kewajiban Maiso Jenar dan Kanigoro. Untunglah bahwa di Karangtumaritis, Maiso Jenar atas tuntunan tidak langsung dari Kebo Kanigoro telah menemukan inti dari ilmunya. Setelah ia berhasil ngerogo Sukmo. Dengan demikian, ia tidak perlu lagi gentar menghadapi si bongkok dari Gunung Cerme atau harimau liar dari Lodaya itu. Kemampuan Kebo Kanigoro sendiri tak perlu diragukan lagi. Ia adalah seorang saudara seperguruan ayahnya, Ki Ageng Pengging Sepuh. Bahkan ia memiliki kesegaran yang lebih mudah dalam olah kanuragan. Sehingga beberapa orang mengatakan bahwa Kebo Kanigoro mempunyai beberapa kelebihan dibanding ayahnya. Pasukan berobor itu kemudian berhenti tidak seberapa jauh dari gedangan. Agaknya mereka menunggu sampai fajar menyingsing. Demikianlah, ketika matahari telah menjenguk dari balik cakrawala, bersiaplah kedua pasukan yang sudah saling berhadapan itu. Meskipun demikian, agaknya Sawung Sariti ingin menunjukkan kebaikan hatinya. Dengan panji-panji putih yang tersangkut pada tunggul yang masih tersawung, ia dengan beberapa orang datang mendekati laskar gedangan. Wajahnya yang cerah membayangkan suatu keyakinan atas kekuatan diri. Melihat wajah itu, Maiso Jenar menjadi bersedih hati. Matanya membayangkan kecerdasan otaknya. Sedang langkahnya tetap menunjukkan bahwa Sawung Sariti adalah seorang anak yang berani. Apalagi di bawah asuhan seorang sakti yang bernama Ki Ageng Sorodipoyono. Sayang bahwa di dalam dadanya tersembunyi beberapa titik-titik hitam yang mengotori kebesaran pribadinya. Di belakangnya berjalan dua orang pengawalnya. Seorang yang bertubuh tinggi agak kurus, mukanya runcing bermata sipit, dengan alis yang tebal hampir bertemu pangkalnya. Sedang yang seorang lagi bertubuh besar kekar. Meskipun ia tidak setinggi orang yang pertama, namun ia termasuk seorang yang tinggi pula. Matanya tajam memandang ke depan, seperti mata burung hantu. Di pinggang kedua orang itu tergantung masing-masing sebuah pedang panjang. Sedang di lambung yang sebelah terselip pisau-pisau belati pendek. Maiso Jenarlah yang kemudian melangkah ke depan menerima kedatangan Sawung Sariti, yang ketika itu telah berdiri berhadapan. Dengan hormatnya, anak muda itu membungkukkan badannya. Maiso Jenar pun kemudian membalas membungkukkan badan pula. "Paman Maiso Jenar," Sawung Sariti memulai. "Maafkanlah kalau beberapa bulan yang lewat aku tidak mengenal paman." "Ah, tidak apalah," jawab Maiso Jenar. Kemudian Sawung Sariti meneruskan, "Kedatanganku sebenarnya tidaklah bermaksud jahat. Meskipun paman beserta Eyang Wanamerta telah melukai salah seorang pesuruhku, namun aku dapat memaafkan kesalahan kalian berdua." Mendengar perkataan itu, Maiso Jenar mengerutkan keningnya. Sejak pertemuannya yang pertama, ia telah menyesali kesombongan anak itu. "Maksud kedatangan kami," Sawung Sariti meneruskan, "sekedar untuk memenuhi permintaan Eyang Sorodipoyono." Demikian rindunya Eyang Sorodipoyono kepada Kakang Aryo Saloko, sehingga aku terpaksa mencarinya untuk membawanya menghadap. Maiso Jenar tersenyum pahit, sepahit hatinya melihat kenyataan yang tidak menyenangkan itu. Kemudian jawabnya dengan tenang, "Baiklah Sawung Sariti, biarlah besok atau lusa Aryo Saloko segera menghadap. Ia pun telah merasa sangat rindu kepada pupundennya." Sawung Sariti mengangguk-angguk kecil.
Agaknya Maiso Jenar bukan orang yang dapat diperolok-olok. Meskipun demikian, ia berkata meneruskan, "Kenapa besok? Bukankah sekarang ini Kakang Aryo Saloka tidak sedang berhalangan, Paman? Mumpung hari masih pagi, biarlah Kakang Aryo kita bawa menghadap. Syukurlah kalau Paman sudi ikut serta dengan kami." "Sayang," jawab Maiso Jenar, "barangkali Aryo keberatan. Ia lebih senang melihat barisan segelar sepapan yang sedang mengadakan latihan pendakian dan penyusupan di daerah bukit-bukit sekitar Kedangan ini, daripada tergesa-gesa membuat perjalanan ke Banyu Biru." Dada Sawung Sariti berdebar karenanya. Ternyata bahwa Maiso Jenar bukan sejenis orang-orang bodoh yang menjadi kebingungan berhadapan dengan putra kepala daerah Perdikan Pamingit itu. Karena itu Sawung Sariti kemudian berkata, namun sudah tidak setenang semula, "Sayang, tetapi Eyang berkehendak demikian." Kembali Maiso Jenar tersenyum pahit. Sebenarnya ia merasa tersinggung atas sikap Sawung Sariti yang menganggapnya sebagai seorang yang sedemikian bodohnya. Sebaliknya, Sawung Sariti pun menjadi kisruh. Semula ia ingin memutarbalikkan perkataan-perkataannya untuk mempermainkan Maiso Jenar. Namun akhirnya ternyata ia sendiri yang menjadi gelisah oleh jawaban-jawaban Maiso Jenar yang sama sekali tak diduga-duga itu. Sesaat kemudian terdengarlah Maiso Jenar menjawab, "Anak Mas Sawung Sariti tidak perlu tergesa-gesa. Aku ingin mempersilahkan anak Mas untuk beristirahat barang sehari 2 hari di pedukuhan ini untuk menikmati cerahnya matahari di lembah terpencil ini." Ternyata kemudian Sawung Sariti sudah tidak dapat lagi mengendalikan perkataannya. "Aku tidak punya waktu. Aku ingin membawa Kakang Aryo Saloka sekarang juga." Maiso Jenar tertawa pendek. Ia menjadi agak geli melihat anak yang sombong itu nampak jengkel. Maka jawabnya, "Tidak baik kau memaksanya, Sawung Sariti." "Baik atau tidak baik, aku tidak peduli," bentak Sawung Sariti. "Demikianlah yang diperintahkan eyangmu?" tanya Maiso Jenar. Sawung Sariti yang tidak menduga mendapat pertanyaan yang demikian menjadi kebingungan. Beberapa saat kemudian barulah ia menjawab sekenanya, "Aku tidak peduli apakah Eyang setuju dengan caraku ini atau tidak. Hal itu terserah kepadaku. Karena itu kau bawa pasukanmu bersama-sama dengan laskar dari Gunung Tidar," sahut Maiso Jenar. Sekali lagi Sawung Sariti kebingungan. Karena itu maka terasalah keringat dingin mengalir di punggungnya. Dengan tak disengajanya, dilayangkanlah pandangan matanya kepada pasukannya yang berhenti tidak jauh dari tempatnya berdiri. Melihat pasukannya, ia jadi berbesar hati. Di antaranya terdapat orang-orang pilihan seperti Galunggung, orang yang dipercaya penuh oleh ayahnya untuk memimpin pasukan Pamingit yang berjumlah besar itu, Janda Simarodra dan Joko Soko. Dan yang lebih hebat lagi, di dalam pasukan itu pula terdapat 2 orang tokoh sakti yang jarang ada bandingnya, yang dendamnya setinggi gunung tersimpan di dalam dadanya. Simarodra dari Lodaya yang baru saja kehilangan menantunya, dan Bugel Kaliki, si bongkok dari lembah Gunung Cerme. Oleh kebanggaannya itu timbul pulalah kesombongan Sawung Sariti. Katanya, "Paman, ketahuilah bahwa orang-orang semacam Simarodra tua dan Bugel Kaliki itu tunduk pada perintahku. Apakah kira-kira Paman Maiso Jenar akan bersikap lain?" Bersambung ke halaman 751.